Halo, selamat malam teman-teman. Ya, jadi ketemu lagi dengan saya, Niko, di webinar kali ini. Ya, malam hari ini, webinar yang paling ditunggu-tunggu ini. Jadi membahas tentang optimasi dan backtest. Jadi, malam hari ini saya akan menjelaskan dulu mengenai apa itu optimasi dan backtest, serta nanti saya jelaskan dikit juga untuk prakteknya. Gitu. Saya mau tahu dulu, ini dari kota mana aja yang hadir malam hari ini? Bisa sharing atau bisa tuliskan di kolom chat. Ada yang sama nggak nih dengan saya? Saya dari Solo ini. Ini kita sambil nunggu yang lain dulu untuk join. Saya sambil prepare materinya dulu. Oke, ada yang dari ini ada yang dari Solo, ada yang dari Tangerang Selatan, Jakarta, Banjarmasin. Oke, ada yang dari Solo juga ini. Siap. Ya, dari Solo berapa orang ini? Oke, sejauh ini baru 2 ya, yang dari Jakarta baru 1. Oh, ada lagi. Oke, dari Medan. Oke, siap. Oh, ada yang dari Sorong. Oke, jadi sebelum kita mulai seperti biasa, kita mulai jam 7:07 ya, dan sebentar lagi. Saya mau tahu dulu nih, ketika teman-teman melakukan optimasi atau backtest, kendala apa yang paling teman-teman sering temukan waktu optimasi atau backtest itu? Jangan lupa tulis di kolom chat, nanti akan saya jawab juga untuk pertanyaannya, dan juga saya bantu untuk menyelesaikan masalahnya juga nanti. Oke. Kalau itu sudah jam 7:07. Kita langsung mulai ya pembahasan malam hari ini. Saya share screen dulu. Oke, kita langsung mulai. Jadi pada malam hari ini topiknya adalah mengenal optimasi dan backtest. Apa sih itu optimasi dan apa sih itu backtest? Pasti teman-teman yang pakai AI ini juga sering dengar ya, kalau misal mau optimasi, pasti kita sarankan untuk backtest dulu. Terus terkadang juga ada yang belum paham tentang apa itu optimasi, lalu seperti apa cara untuk optimasi. Jadi malam hari ini kita bahas dulu untuk penjelasannya, jadi biar teman-teman paham dulu. Next-nya kita akan optimasi tentang AI kita. Jadi kita langsung mulai. Yang pertama, apa itu optimasi? Jadi optimasi di sini adalah melakukan perubahan pada sistem trading kita atau melakukan peningkatan dengan tujuan untuk memaksimalkan reward atau profit yang akan kita dapatkan. Dengan kita melakukan optimasi ini, tentunya risiko akan lebih meningkat dibandingkan saat default atau saat ini. Jadi kalau teman-teman melakukan optimasi secara otomatis, resikonya adalah floatingnya bisa menjadi semakin besar ketika melakukan optimasi. Nah, seperti apa aja sih optimasi itu? Jadi yang dimaksud optimasi di sini itu ada beberapa, singkatnya ada beberapa cara. Misal teman-teman melakukan perubahan time frame, itu termasuk optimasi. Teman-teman melakukan perubahan setup, itu termasuk optimasi. Kemudian teman-teman melakukan perubahan template atau apa, itu termasuk optimasi juga. Bahkan teman-teman melakukan perubahan lot pun termasuk optimasi. Jadi segala sesuatu yang bertujuan untuk meningkatkan performa sistem trading kita itu dinamakan optimasi. Lalu selanjutnya kita bahas lagi tentang apa itu backtest. Jadi untuk backtest di sini itu adalah melakukan pengujian pada sistem trading kita pada data yang sudah terbentuk sebelumnya, data chart pada periode sebelumnya. Contoh nih, kita melakukan backtest sistem trading kita pada data chart AUD USD pada tahun 2020 hingga 2021. Atau kita menguji coba setup Euro USD di tahun 2019 Januari hingga 2021 Januari.
Seperti itu. Jadi untuk backtest ini kita menguji coba setup atau sistem trading kita di data yang sudah terbentuk pada chart sebelumnya. Jadi bukan kita menguji coba di market yang sedang berjalan, itu bukan backtest tapi forward test. Dan backtest dilakukan untuk melihat performa sistem trading kita di masa lalu, apakah setup kita dapat bertahan atau survive menghadapi kondisi yang membuat pergerakan harga di market bergejolak. Ketika kita melakukan backtest, kemudian kita melakukan sebuah setup, nah setup tersebut kita backtest hasilnya cukup baik, maka bisa dilakukan optimasi pada sistem trading kita yang sedang berjalan. Oke, tentang penjelasan awal dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham tentang apa itu optimasi dan backtest. Sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, silahkan dituliskan di kolom chat apa yang belum paham atau belum benar-benar mengerti tentang optimasi dan backtest ini. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Jadi, apa kaitannya optimasi dengan backtest? Jadi ketika teman-teman mau melakukan optimasi, pasti tim NS menyarankan untuk melakukan backtest dulu. Tapi ketika teman-teman ingin melakukan backtest dan ternyata setup-nya baik, nah teman-teman bisa melakukan optimasi dari setup yang sudah kita backtest sebelumnya. Jadi yang mau saya poinkan di sini itu adalah ketika kalian mau melakukan optimasi, bisa di backtest dulu untuk melihat probabilitas setup yang akan digunakan. Misal pada data chart sebelumnya, setup tersebut ternyata survive. Kalau sudah survive seperti itu, teman-teman bisa pakai untuk optimasi atau dipasang ke EA-nya. Nah, kalau kalian tidak melakukan backtest tetapi langsung optimasi, maka akan menjadi beresiko karena kita tidak tahu setup yang kita gunakan saat itu apakah bisa survive menghadapi anomali market atau keadaan yang membuat market bergejolak. Kalau kita melakukan backtest terlebih dahulu, contoh pada tahun lalu itu ada corona, dan itu membuat harganya cukup bergejolak. Jika corona itu setup trading kita nggak survive, kita bisa evaluasi ulang. Setelah kita evaluasi, kemudian kita cari-cari setup lain, dan ternyata hasilnya survive menghadapi corona kemarin, ada event berikutnya atau kondisi berikutnya yang membuat pergerakan harga bergejolak. Dan ternyata di kondisi itu, setup kita lagi-lagi tidak survive. Kita bisa evaluasi ulang. Kemudian setelah kita sudah selesai menemukan setup yang cocok, kita backtest ulang, dia survive menghadapi kondisi-kondisi seperti yang pada tahun lalu Corona dan US election itu. Ternyata hasilnya survive dan cukup baik atau profitable. Secara growth pun dia growth-nya terbilang cukup bagus. Nah, teman-teman bisa gunakan untuk optimasi di EA-nya. Jadi bisa teman-teman pasang di EA-nya dan dilakukan forward test atau pengujian ke depannya. Dengan harapan kita sudah tahu gambaran setup kita menghadapi kondisi tahun lalu seperti apa. Kemudian ketika menghadapi kondisi yang hampir sama, harapan kita setup tersebut dapat survive karena di data sebelumnya dia survive, maka potensi survive-nya lebih tinggi. Jadi itu. Nah, kalau kita nggak melakukan backtest dulu langsung optimasi, itu bisa dikatakan forward test dan resikonya terbilang cukup tinggi. Karena kalau setup tersebut tidak survive, bisa berakibat terjadinya auto cut loss atau terjadinya MC kalau nggak pakai fitur auto cut loss atau pengaman. Seperti itu. Oke, jadi optimasi dan backtest ini saling berhubungan. Jadi, kalau teman-teman mau optimasi itu mending backtest dulu. Kalau teman-teman backtest dan setupnya baik, bisa untuk optimasi. Seperti itu. Oke, saya ingin tanya dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang yang barusan saya jelaskan? Gak apa-apa kalau mau tanya seputar optimasi atau backtest ini, bisa langsung tanya di kolom chat aja dan pasti nanti akan kita jawab satu persatu. Oke, ini ada pertanyaan dari Bos Minggus. Bos, kalau backtest lama tidaknya terpengaruh koneksi internet tidak? Apa murni tergantung performa komputer? Saya pakai laptop RAM 16GB, backtest akritik 24 jam belum ada setengahnya. Apakah itu wajar? Oke, jadi untuk backtest ini memang membutuhkan proses computing yang cukup
besar. Oleh karena itu, minimal untuk backtest bisa menggunakan PC atau laptop dengan RAM 4 GB. Dan untuk prosesornya sebaiknya menggunakan prosesor generasi terbaru agar proses komputingnya lebih cepat. Dan kalau kasusnya dari koneksi internet, ketika pada saat backtest itu disarankan koneksi internet selalu lancar atau terkoneksi. Karena ketika di tengah jalan koneksi internet terputus, maka data chartnya bisa tidak terdownload dan berakibat backtestnya terhenti. Jadi dibutuhkan koneksi internet yang stabil selama backtest. Kemudian untuk lama atau tidaknya tergantung dari prosesor dan RAM yang digunakan atau dari spesifikasi PC atau laptop yang digunakan. Kalau misalkan BOSE backtest dengan RAM 16 GB dan tidak menjalankan aplikasi apa-apa, itu seharusnya bisa dikatakan memakan waktu untuk backtest 1 tahun ya, memakan waktu kurang lebih 6-8 jam. Kalau ini mungkin kasusnya BOSE 24 jam, jangka waktu yang dipilih berapa tahun bisa disebutkan juga. Jadi tergantung jangka waktu yang ingin di backtest BOSE. Kalau misal 1 tahun, berdasarkan yang pernah terjadi itu sekitar 6-8 jam. Seperti itu. Backtest itu perlu nggak bagi yang baru pakai EA? Terus kalau pakai EA, optimasi apa yang bisa dilakukan? Oke, untuk backtest baru yang istilahnya misalkan BOSE pengguna EA baru, sebaiknya menggunakan setup default terlebih dahulu sambil dipantau kinerja EA-nya seperti apa. Karena kalau kinerja EA ini akan terlihat setelah EA-nya berjalan beberapa waktu. Jadi nggak bisa BOSE misalkan baru pakai EA, kemudian baru running 2 atau 3 hari yang ternyata kondisi marketnya memang sedang slow, kemudian ingin optimasi. Nah ini yang harus kita hindari. Ketika kondisi market sedang slow atau sedang sideways, kita jangan menggunakan setup yang terlalu high risk atau terlalu beresiko tinggi. Karena ketika marketnya trending, itu floatingnya dapat membengkak. Ini itu karena EA akan melakukan averaging tadi. Nah, makanya rekomendasinya tetap setup default dulu, bisa dipantau beberapa waktu, ya misal pantau sekitar 1 bulan atau 3 minggu. Setelah hasilnya terlihat dirasa kurang maksimal, BOSE bisa melakukan optimasi. Optimasi yang bisa dilakukan itu beberapa di antaranya yang seperti saya sebutkan tadi adalah menambah pair atau meningkatkan lot, mengubah trigger, mengubah setup EA-nya. Jadi itu termasuk optimasi. Tetapi tetap BOSE bisa melakukan itu dengan backtest dulu. Jadi kalau BOSE mau meningkatkan load-nya, itu di backtest dulu resiko seperti apa dengan balance yang ada, dan ketika hasilnya cukup baik, baru BOSE bisa optimasi EA-nya langsung di VPS gitu. Jadi tetap segala optimasi yang dilakukan itu di backtest terlebih dahulu untuk melihat probabilitas setup-nya, melihat growth setup-nya seperti apa. Kita menghindari seperti terjadinya cut loss atau MC karena optimasi yang terlalu berlebihan atau kita tidak mengetahui resikonya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kita next lagi ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini saya membantu menjelaskan juga. Sebelum melakukan optimasi, sebaiknya melakukan backtest terlebih dahulu. Jangan sampai kalian melakukan optimasi tanpa melakukan backtest. Resikonya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika teman-teman melakukan backtest, teman-teman bisa melihat ketika setup tersebut melewati kondisi-kondisi yang membuat marketnya bergejolak, itu bisa survive atau enggak. Ketika setup tersebut ternyata survive dan teman-teman melakukan optimasi, maka sudah dapat gambaran dulu ketika ada contohnya event yang hampir sama yang membuat marketnya bergejolak dan pergerakannya pun mirip-mirip lah, itu setupnya bisa survive. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Tetapi kalau teman-teman ke optimasi nggak backtest, saya pengennya mau meningkatkan resiko, saya pengennya nambah pair biar profitnya lebih maksimal, tidak masalah, cuman tetap resikonya akan menjadi sangat besar karena kita tidak tahu performa sistem trading kita ini ketika menghadapi anomali market itu seperti apa, kita tidak bisa melihatnya karena belum kita backtest. Jadi tetap ini ya disclaimer-nya juga, ketika ingin optimasi selalu melakukan backtest terlebih dahulu.
Backtest memakan waktu yang cukup lama jika backtest dilakukan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Tapi dari hasil backtest tersebut kita bisa menentukan resiko setup kita seperti apa, atau setup yang kita gunakan itu resikonya seperti apa. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Bos Jonathan Samanta. Apa yang terjadi pada posisi open sebelumnya jika merubah setting EA setelah terjadi open posisi? Oke, jadi kalau untuk di EA kita, ketika bosnya melakukan perubahan pada slotnya, itu akan berlaku mulai open order awal atau open order baru. Jadi kalau bosnya melakukan perubahan lot, itu akan berfungsi setelah atau akan aktif setelah open order baru. Jadi open order yang pertama. Tetapi kalau untuk setup lain, seperti perubahan pengkali lot diubah itu otomatis mulai open order berikutnya atau averaging atau entah itu order baru akan mengikuti pengkali lot yang baru. Seperti itu. Tapi kalau perubahan trigger disarankan ketika tidak ada open posisi. Jadi ketika ingin melakukan perubahan trigger atau mengubah tipe averaging-nya, rekomendasinya pada saat tidak ada open posisi. Atau ketika ingin mengubah, ketika sedang ada open posisi, itu bisa di close secara manual jika minusnya atau floating-nya masih terbilang kecil dan bosnya memang ingin melakukan perubahan setup, sudah paham dengan resikonya. Oke sih. Ini ada dari Bos Agustiawan, live dulu bosku, koneksi internet buruk. Oke, nggak masalah bos. Jadi untuk webinar kita pasti akan kita upload di YouTube dan nanti bosnya bisa pantau di channel YouTube-nya Narko Santoso. Pertanyaan lagi dari Bos Yan Putra, jika kita pilih opsi setting open manual bagaimana caranya? Untuk open manual, bosnya bisa menggunakan Unspro MT atau manual trigger. Untuk open posisinya dilakukan secara manual dari bosnya memencet atau memilih buy atau sell. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh EA. Tapi ini menggantikan EA yang terpasang saat ini. Misalkan posisi saat ini menggunakan Unspro AT, kemudian ingin memasang manual trigger atau Unspro MT. Jadi bosnya bisa menghapus dulu EA yang terpasang di chart tersebut, kemudian menginput atau meload Unspro MT pada chart tersebut. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, belum lanjut, apakah ada pertanyaan dulu? Terus habis ini akan sedikit seru ini, yang ditunggu-tunggu. Oke, lanjut ya. Oh ini, bentar, pertanyaan lagi. Nanti close posisi dan averaging-nya dilanjut EA ya? Iya bos. Jadi kalau misalkan pakainya yang Unspro MT itu, bos cuma perlu melakukan open posisi awal saja. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh EA. Jadi mulai averaging-nya, pengaturan jarak TP-nya, kemudian transaksi averaging-nya hingga close pun dilanjutkan oleh EA. Seperti itu. Kita lanjut ya. Slide berikutnya. Nah, ini sedikit penjelasan juga. Dengan melakukan backtest, kita dapat mengetahui resiko sistem trading yang akan kita gunakan. Jadi, kita melakukan backtest, kemudian di backtest tersebut pun tertera detail, seperti open posisinya, dengan informasi jamnya yang detail, kemudian open lot-nya berapa. Kita bisa melihat cara kita bekerja pun bisa dari backtest tersebut. Kita melakukan backtest, kemudian kita sudah menyeting inputnya, bahkan kita bisa melihat proses EA-nya itu bekerja. Dengan melakukan backtest pun kita bisa pantau langsung, oh sistem EA kita seperti ini. Jadi kita melakukan backtest itu, EA-nya akan running seperti ini, setup-nya ternyata profitable atau growth-nya ternyata bagus. Setelah kita dapat informasi tersebut, kita ingin optimasi, maka tinggal kita pasang ke EA kita atau ke sistem trading kita, dan kita lihat saja performanya seperti apa. Dikatakan teman-teman melakukan backtest, kemudian dengan growth yang cukup baik, dalam 1 tahun dia bertumbuh 200%, kemudian dipasang untuk forward test dengan resiko yang sama ketika di backtest itu, potensinya untuk reward yang akan didapatkan atau profit yang didapatkan kurang lebihnya sama seperti hasil backtest tersebut, atau hampir mirip-mirip seperti hasil backtest tersebut. Dan ketika ada
kondisi yang membuat market bergejolak, itu bisa harapan kita setupnya bisa survive. Dan kita meminimalisir terjadinya auto cut loss atau MC dengan melakukan backtest tersebut. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa melakukan optimasi tanpa melakukan backtest dalam 1 bulan masih marketnya aman-aman saja. Ketika suatu saat marketnya trending dan ternyata floatingnya semakin membesar, ketahanan balance tidak mencukupi, dapat berakibat terjadinya auto cut loss atau MC tadi. Jadi di sini yang sangat kita hindari adalah terjadinya hal-hal seperti itu. Bisa kita minimalisir dengan melakukan backtest terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ini akan menjadi sedikit lebih seru. Jadi kita akan praktek langsung untuk backtest dan optimasi seperti apa di MT4. Jadi sebentar saya buka dulu ini MT4-nya. Oke. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru pertama mulai, sebentar saya ulang dulu. Untuk teman-teman yang baru pertama mulai ingin melakukan backtest itu caranya gampang. Jadi untuk memunculkan tab strategi testernya, teman-teman klik di MT4 ini, klik view, lalu buka yang strategi tester. Ini tinggal kalian klik, kemudian akan muncul tab strategi tester di bawah ini. Di bawah ini ada tab strategi tester ini. Oke, kalau sudah gitu teman-teman tinggal double klik aja kalau belum muncul. Nah, biasanya kalau teman-teman baru klik pertama kali itu belum muncul visual mode, atau yang muncul tampilannya seperti ini saja. Jadi visual mode tidak terlihat. Dan terkadang teman-teman yang masih belum paham itu kadang istilahnya bilang atau mengeluh, kok backtest saya nggak jalan, saya backtest kok gagal terus. Bisa teman-teman cek dulu di visual modenya ini. Jadi kalau teman-teman udah buka strategi tester ini, cukup di drag ke atas saja. Jadi di bagian ini, di strategi tester ini, teman-teman drag ke atas sedikit saja, segini. Kemudian visual mode ini pastikan tercentang. Nah, tercentangnya visual mode ini nanti kita bisa melihat progres kita ketika bekerja seperti apa. Nah, jadi untuk di backtest ini saya jelaskan juga untuk input-inputnya. Di sini ada untuk memilih kita mau backtest expert advisor atau robot forex atau EA, atau kita ingin backtest indikator. Kalau biasa kita backtest EA, kemudian di bagian input ini itu bisa kita pilih EA yang akan kita backtest. Misal kita pakai Enspro AT P3 ini. Caranya teman-teman tinggal klik aja untuk memilih EA-nya di bagian sebelah kanan. Jadi di sebelah kanan ini ada panah bawah. Nah, teman-teman tinggal klik aja seperti ini. Kemudian pilih EA yang akan digunakan. Double klik. Sudah seperti itu untuk memilih EA-nya. Kemudian selanjutnya ini ada model, ada simbol. Nah, simbol ini adalah pair-nya, pair yang akan di backtest. Kalau pertama kali ketika teman-teman baru menginstal MT4 dan EA-nya, itu pair mikro biasanya belum muncul. Itu harus ditampilkan secara manual. Caranya cukup mudah. Pada tab simbol ini di bawah market watch, itu teman-teman klik kanan, kemudian klik show all. Nanti akan muncul semua pair yang terdapat di simbol. Tapi biasanya kalau teman-teman klik show all ini, dia munculnya akan acak atau enggak urut. Nah, jadi semua pairnya akan terlihat di sini. Dan secara urut sesuai abjad. Jadi itu. Nah, tapi kalau teman-teman mau menampilkan hanya beberapa pair saja, klik kanan. Contoh waktu kita belum membuka pair apapun, teman-teman klik kanan aja, klik yang simbol ini. Oke, di simbol ini teman-teman pilih misalkan yang pair-pair biasa di forex to micro ini. Teman-teman klik show aja. Kemudian kalau untuk pair gold dan silver itu ada di spot metal. Tinggal klik show dan close. Kalau sudah seperti ini, kita sudah menampilkan pair mikro. Teman-teman ingin backtest itu di reload dulu MT4-nya. Atau kita close. MT4 kita close, kemudian kita buka kembali.
Nah, terus di simbol ini akan muncul pair mikro. Kemudian kita pilih pairnya. Kita misalkan akan membacktest AudioSD mikro. Untuk modelnya ini terdapat 3 model. Kalau kita pakainya yang everything. Everything ini benar-benar siap candle-nya disimulasikan seperti pada pergerakan harga saat itu. Ini benar-benar detail. Mulai dari harga open, high, low, close-nya pun disimulasikan secara detail. Kemudian kita centang use date. Use date ini adalah tanggal kita backtest-nya. Kita mau mulai dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Contoh, ini saya ambil mulai 1 Januari 2020. Terus pada tanggal selanjutnya, yaitu G2 ini, itu adalah tanggal berakhirnya backtest atau tanggal kita backtest hingga tanggal berapa. Katakan kita backtest hingga 1 Januari 2021. Tinggal kita klik. Kemudian visual mode kita centang, yang tercentang seperti ini. Slider ini pengatur kecepatan backtest-nya. Ini bisa diatur paling kanan, kecepatan backtest-nya. Kemudian period ini adalah time frame atau time frame yang kita gunakan. Untuk backtest ini mulai dari M1 hingga daily. Jadi kalian bisa pilih mau backtest di time frame M1 atau M5, M15, M30, atau H1, H4 hingga daily. Kalau default kita di ENS Pro ini kita pakainya yang H1. Nah, kemudian di bagian spread ini adalah spread bar-nya. Bisa kalian atur secara manual dengan mengetikkan angkanya. Misalkan untuk gold kita bisa menggunakan 50 atau 30 tergantung dari spread saat itu. Kita bisa ketik 50 seperti ini, atau jika kita ingin menggunakan angka yang lain, spread yang lain, misalkan 24 bisa 24. Atau kalau kalian mau menyesuaikan dengan spread saat ini, tinggal pilih yang current saja. Pilih yang current. Kemudian optimization ini tidak perlu dicentang. Jadi nggak perlu dicentang, karena kalau dicentang ini akan mencoba beberapa setup sekaligus. Dan tentunya prosesnya akan sedikit lebih lama dibandingkan backtest biasa. Dan teman-teman tidak bisa melihat langsung cara kerja AI-nya seperti apa kalau optimization tercentang. Lalu untuk mengubah input pada AI-nya, klik yang export properties ini. Jadi teman-teman klik export properties ini, setelah diklik, nah, akan muncul inputnya. Di input EA pun ini, di export properties tadi, itu ada beberapa tab yang bisa kalian akses. Jadi di sini ada tab testing, kemudian ada tab input, dan tab optimization. Kalau kita biasanya backtest, kita pakainya yang testing dan input saja. Di bagian testing ini kita bisa mengatur balance virtual yang akan kita gunakan untuk backtest itu seberapa. Misal di sini saya input $200. $200. Kemudian pada position ini adalah tipe transaksinya. Jadi ketika dia diatur long and short, AI-nya bisa melakukan open posisi buy dan sell. Jadi diizinkan untuk melakukan transaksi buy dan diizinkan untuk melakukan transaksi sell. Ketika ini diatur long only, itu artinya hanya akan melakukan buy only. Jadi AI hanya bisa melakukan open buy. Pengaturan ini berada di sisi MT4-nya, bukan dari AI-nya. Itu. Kalau yang short only ini kebalikannya, ini adalah sell. Pakai yang long and short. Kemudian pada tab input, ini adalah input AI kita. Karena ini kita cuma sekedar praktek backtest dan optimasi. Jadi kita pakai setup default dulu. Jadi kita klik OK. Begitu kita klik start ini, AI akan berjalan. Backtestnya akan berjalan.
Nah, ini proses backtest-nya berjalan seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat AI-nya itu open seperti apa. Dia di sini open transaksi, kemudian ada jarak TP-nya, dan ini pergerakan harganya. Ini karena saya membuka beberapa tab sekaligus, jadi prosesnya agak berat. Biasanya agak lebih cepat dari ini. Kalau teman-teman backtest pun bisa dilihat yang di deskripsi ini pada chart ini. Jadi pada chart ini, maaf. Jadi di chart ini teman-teman bisa lihat deskripsinya. Ketika running ini waktu jam berapa, kemudian ini ada fitur atau cut loss-nya, kemudian ada floating saat ini berapa, kemudian ini juga ada tipe lot yang digunakan. Oh, ini lupa saya ubah ke default, tapi pakainya masih fixed lot 0,1. Kalau di default and pro itu dia pakainya auto lot 0,05%. Persentase auto lot ini diambil dari free margin yang ada di akun. Jadi secara otomatis ketika balance ditambah atau free margin bertambah, lot awalnya pun akan menyesuaikan, dia bertambah besar. Ketika balance berkurang, maka lotnya akan menyesuaikan jadi tambah kecil. Seperti itu. Jadi kalau pakai yang setup default auto lot, dia lotnya akan menyesuaikan. AI-nya averaging seperti ini. Kita bisa lihat juga di order tab ini, kurang lebih seperti ini tampilan backtest-nya. Jadi kita bisa lihat secara detail pada saat AI-nya running seperti apa. Yang terlihat order buy-nya berapa, order sell-nya berapa. Jadi sambil menunggu, untuk backtest-nya ini prosesnya lumayan lama. Jadi every tick ini bisa sekitar yang saya sebutkan tadi 6 atau 8 jaman, tergantung proses yang sedang running di PC teman-teman. Kalau teman-teman pakai buat rendering, pakai buat multitasking, teman-teman masih backtest, itu prosesnya bisa menjadi lebih lama daripada sebelumnya. Dan lebih lama daripada saat ini karena otomatis proses computing itu akan terbagi. Yang seharusnya ada CPU atau PC-nya ini bisa melakukan proses kalkulasi yang lebih cepat, itu terbagi untuk random program lainnya atau menghandle program lainnya. Jadi kalau untuk backtest disarankan tidak ketika komputernya tidak sedang merancangkan apa-apa dan tidak sedang menjalankan aplikasi apapun, benar-benar fresh. Ketika PC nyala, teman-teman buka MP4 dan untuk backtest, itu prosesnya akan lebih cepat dibandingkan dengan digunakan untuk multitasking lainnya. Lalu di tab backtest ini ada result. Result ini tipe order yang sudah terbuka. Jadi di sini lumayan lengkap. Ada tipe buy, kemudian ini tipe open awal, dia open buy. Kemudian ada modify. Modify ini adalah perubahan seperti perubahan SL atau TP. Ada order tersebut. Kemudian kalau dia sudah TP, nanti akan muncul tulisan TP. Ini ada order sell juga. Kita lanjut aja. Di graf ini kita bisa melihat pertumbuhan grafik setup kita seperti apa. Untuk graf ini saya backtest. Jadi backtestnya saya hentikan dulu. Saya backtest saja dengan metode control point. Control point ini dia backtestnya lebih cepat, cuman hasilnya kurang akurat dan tidak bisa dijadikan patokan untuk optimasi. Jadi kalau teman-teman backtest control point itu hanya sebagai konfirmasi saja. Misal teman-teman backtest di control point, kemudian hasilnya cukup baik, teman-teman bisa backtest ulang dengan metode every tick dan melihat hasilnya seperti apa. Kalau di control point survive, jadi every tick survive, teman-teman bisa pakai untuk optimasi setupnya. Oke, jadi saya contohkan aja ini untuk melihat grafiknya. Saya skip langsung. Nah, grafik di sini akan terlihat. Ketika setup kita baik, dia pertumbuhannya akan meningkat, jadi semakin growth ke atas seperti itu.
Oke, dari modal kita $200 sekarang sudah menjadi 276. Sambil backtestnya running, saya jawab pertanyaan juga dari Bos Yan Putra. Jadi setiap chart yang kita pakai bisa beda-beda settingan EA-nya. Ya, jadi ketika bosnya menggunakan katakan beberapa pair, misal bosnya menggunakan pair AUD USD, kemudian menggunakan pair Euro USD, setup setiap pair tersebut bisa berbeda. Tetapi yang bisa berbeda itu adalah setup di setiap chartnya. Misal di chart AUD USD, bosnya memasang EA dengan lot 0,1. Kemudian di chart Euro USD, bosnya memasang EA dengan lot 0,2. Ada pair USD JPY, bosnya memasang EA dengan lot 0,3. Itu bisa berbeda-beda dan running secara individual di setiap chartnya. Oke, ini ada dari Bos Raymond. Pelan-pelan saya sambil praktek. Oke, siap Bos. Jadi teman-teman juga bisa langsung praktek aja. Jika ada yang belum jelas langsung ditanyakan. Untuk kita ketemu di kesempatan malam hari ini, webinar kali ini. Dari Bos Willy, mau tanya, kalau kita backtest tapi langsung klik skip aja, itu akurasinya sama saja kan Bos? Sebenarnya sama saja. Kalau teman-teman backtest everything, kemudian backtest sudah running sebentar, nah teman-teman klik yang skip to ini, itu akan melewati tampilan visualnya, sehingga prosesnya pun sedikit lebih cepat dibandingkan dengan ada visualnya. Untuk hasilnya hampir sama, atau bisa dikatakan sama, karena itu tidak mempengaruhi performa kinerja EA-nya. Hanya saja skip to itu kita melanjutkan kinerja EA-nya mulai tanggal berapa dan kita skip hingga tanggal berapa. Jadi kurang lebihnya dari itu untuk tipe yang skip to ini. Kalau bosnya backtest, kemudian misalkan nih backtest di AUD USD, kemudian pakai yang everything, sudah bosnya start, sudah berjalan sedikit, kemudian diklik skip to, maka tidak masalah. Sudah diklik yang skip to itu, terus bosnya tinggal aktivitas, itu nggak masalah. Ketika balik pun hasilnya akan detail di result, grafik, report, dan sebagainya. Ini saya skip. Kalau kita klik skip, ini nanti grafiknya akan muncul juga. Cuman kalau untuk backtest everything yang saat ini saya lakukan, itu memang cukup berat karena saya multitasking di beberapa aplikasi juga. Di bagian report ini nanti teman-teman bisa melihat hasil dari backtestnya seperti apa, informasi mengenai drawdown-nya seperti apa, net profit-nya berapa, kemudian ada akurasi backtestnya berapa persen, lalu ada informasi mengenai open trade-nya itu sampai berapa posisi, itu ada di data backtest tersebut lengkap. Dari Bos Yan Putra lagi, beda trigger juga bisa ya di setiap chart-nya. Jadi bisa di setiap chart itu bisa menggunakan trigger yang berbeda. Misalnya di chart A bosnya menggunakan trigger A, di chart B menggunakan trigger B, lalu di chart C menggunakan trigger D. Itu tidak masalah, dan perbedaan trigger itu pun bisa running secara individual. Nah, jadi running sendiri-sendiri. Karena di setiap transaksi itu ada yang namanya magic number atau transaksi kode penanda yang dibuka oleh EA. Kalau yang order yang dibuka oleh EA itu ditandai dengan magic number tersebut. Terus kalau order yang kita lakukan secara manual, kalau menggunakan Expro AT tidak akan terbaca karena order manual tidak terdapat magic number, sehingga order kita tidak akan dilanjutkan oleh EA dan tidak akan terbaca oleh EA. Tetapi floatingnya akan terhitung karena EA menghitung total floating dari seluruh open order yang terbuka, tidak membaca magic number untuk floatingnya ya. Itu. Nah, ini mulai terlihat grafiknya. Ya, saya backtest everything tadi. Nah, kita bisa lihat kayaknya open averaging. Memang kalau untuk kalian klik skip ini, dia visual mode-nya akan terhenti. Tapi ketika misal pada chart kalian klik mouse ini, itu tetap akan update. Cuman tetap hasilnya tidak akan berbeda dengan visual mode nyala. Tetap prosesnya lebih lama kalau di tampilan visualnya dia bergerak. Oke, kalau muncul waiting for update,
Itu biasanya bosnya bisa tunggu dulu karena data EA itu data chartnya di-download terlebih dahulu sama MT4 ini tadi. Jadi ketika bosnya klik start, MT4 akan mendownload data chartnya terlebih dahulu. Setelah data terdownload, baru backtestnya akan running. Jadi pastikan kalau bosnya sudah klik start, kemudian waiting for update, itu tombolnya ini masih berada di posisi stop seperti ini. Kalau misal bosnya sudah klik start, kemudian waiting for update berubah lagi menjadi start, itu ada proses yang belum benar. Kalau yang MTEA tadi magic number-nya bagaimana? Jadi kalau di NSPMT itu dia tidak menggunakan magic number. Oleh karena itu order yang kita lakukan secara manual atau open transaksi secara manual itu akan terbaca oleh EA-nya karena tidak ada input mengenai magic number ini tadi. EA akan membaca order yang terbuka oleh kita, jadi kita mau melakukan open order akan dilanjutkan oleh EA seperti averaging-nya, kemudian jarak TP-nya. Seperti itu. Misalnya saya klik stop, kita lihat hasil reportnya seperti apa. Nah ini hasil report dari backtest kita tadi. Ini ada modeling quality atau akurasi backtestnya. Jadi berapa persen model berhasil terbentuk. Kualitasnya, jadi kualitas data candle-nya atau data tick chart-nya. Bisa dilihat di sini. Semakin tinggi akurasi dari modeling quality ini, semakin baik hasilnya untuk kita jadikan patokan optimasi. Kemudian di sini ada total net profit atau profit bersih yang kita dapatkan. Ini juga ada initial deposit atau deposit awal kita. Jadi saya bacakan aja yang umumnya digunakan atau data yang umumnya kita baca ketika melakukan backtest. Beberapa di antaranya ada initial deposit, kemudian ada total net profit, lalu ada maksimal drawdown atau drawdown maksimal, floating maksimal yang pernah terjadi di akun trading kita. Kemudian ada yang lainnya, ada profit rate. Oke, lalu ada di sini ada gross profit, ada gross loss, ada spread-nya. Yang ketika teman-teman save hasil backtest-nya ini atau klik kanan kemudian save, itu akan menjadi report HTML-nya. Jadi saya contohkan. Bentar, saya bukakan dulu hasil report yang sudah pernah dilakukan. Oke, jadi ini contoh hasil backtest yang sudah berhasil di-save. Ini di pair Euro USD, kemudian dengan period atau time frame H1, lalu modelnya everyday. Kita pakai everyday di time frame H1 mulai Januari 2020 hingga Maret 2021. Modeling quality-nya atau persentasenya 72,6%. Dengan spread-nya 16. Kemudian ada total net profit-nya, ada profit factor-nya. Profit factor ini potensi profit-nya. Jadi profit ini rasio, profit factor ini rasio antara profit dengan loss-nya. Jadi ini saya memang agak sedikit lupa tentang detailnya, tapi saya sudah ada catatannya. Lalu ada maksimal drawdown atau floating maksimal yang pernah terjadi di akun trading kita. Dan ini bisa dilihat perkembangan dari grafiknya. Kalau setup ini terbilang, bisa dikatakan terbilang aman karena dia floating maksimal hanya 22,8% atau $56 dari $200. Jadi patokan maksimal drawdown ini dari balance kita. Dia dengan total net profit 93,84% atau 50%, hampir 50% dari balance. Jadi di sini akan terlihat jelas juga mengenai order-ordernya. Jadi ada open buy, kemudian dengan lot size-nya 0,1 pada harga sekian, TP sekian, dan ya ada perubahan TP-nya, modify, lalu dia TP.
ya, informasi TP ini. Seperti itu. Dan ini bisa terlihat juga di sini profitnya berapa, balance menjadi berapa. Dan ini profit 0,69, balance menjadi 200,54. Ini ada juga profit 0,2, balance menjadi 200,74. Seperti itu contoh backtest-nya. Oke, sekarang kita singgung sedikit tentang optimasi. Apa sih itu optimasi? Gimana caranya kita optimasi di EA ini? Atau gimana cara kita melakukan optimasi di sistem trading kita? Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita melakukan peningkatan pada setup sistem trading kita melakukan perubahan pada input EA kita dengan tujuan untuk memaksimalkan reward yang akan kita dapatkan, itu terbilang optimasi. Contoh kalau singkatnya di sini, optimasi itu misalkan teman-teman menambah lot. Jadi teman-teman menaikkan lotnya dari yang sebelumnya 0,1 menjadi 0,2. Kenaikan lot ini pun terbilang optimasi karena sudah di luar setup default lagi. Kemudian melakukan perubahan time frame dari H1 ke daily pun terbilang optimasi. Melakukan perubahan profile dari default menjadi euro contohnya itu optimasi. Melakukan penambahan pair itu juga optimasi. Dengan kita melakukan optimasi ini tadi, secara otomatis resikonya akan lebih meningkat dibandingkan setup default atau setup saat ini. Oleh karena itu, kalau teman-teman mau optimasi, yang perlu diperhatikan adalah ketahanan balance terlebih dahulu. Kalau misalkan dengan balance $200, ingin optimasi yang aman seperti apa? Sebaiknya kalau untuk balance $200, contoh ya ini, $200 itu teman-teman bisa menggunakan setup default dulu. Kalau ingin optimasi, misalkan meningkatkan lotnya, ya jangan terlalu banyak peningkatannya. Peningkatan sedikit, kemudian di backtest dulu hasilnya seperti apa. Ketika survive bisa dicoba untuk dioptimasi EA-nya. Kalau teman-teman mau menambahkan pair, ini wajib melakukan optimasi, melakukan backtest terlebih dahulu untuk melihat probabilitas setupnya seperti apa atau growth-nya seperti apa dalam jangka waktu tertentu itu. Kemudian kalau teman-teman mau melakukan perubahan time frame pun, tetap rekomendasinya di backtest dulu karena di EA kita ada yang namanya batasan max open order in every candle atau maksimal open order dalam satu barnya, max averaging every bar, maksudnya itu. Jadi fitur ini membatasi averaging yang dapat dibuka dalam satu candlestick bar. Kalau teman-teman merubah time frame ke daily, otomatis dalam satu hari itu hanya dapat melakukan satu posisi averaging saja, karena satu candlenya itu merepresentasikan satu hari. Kalau di time frame lebih kecil, ya ketika pergerakan harganya semakin trending, itu akan dapat melakukan banyak open posisi karena misalkan di M1 setiap 1 menit membentuk candle baru. Maka dalam 1 jam itu ada 60 menit, maka ada 60 candle baru yang terbentuk. Ya, kalau pergerakan harganya semakin trending, dan biasanya di time frame kecil itu kan pergerakannya kan semakin lebar, itu lebih banyak melakukan open averaging kalau pergerakannya semakin trending. Oleh karena itu kita pakainya setup default di H1 atau 1 jam, satu candle yang merepresentasikan 1 jam. Dalam 1 jam hanya akan open maksimal 1 averaging saja. Dalam satu hari ada 24 jam, 24 candle, maksimalnya di 24 open posisi. Tapi kita juga ada batasan maksimal open posisi dalam satu pairnya. Jadi kita bisa batasi dalam satu chart itu kita mau open berapa posisi, maksimalnya bisa. Oke, jadi itu optimasi. Misal kita melakukan perubahan time frame itu termasuk optimasi, kita melakukan perubahan pair termasuk optimasi, kita melakukan perubahan input walaupun itu meningkatkan lotnya hanya 1 termasuk optimasi. Lalu kita meningkatkan yang mengubah trigger ke optimasi, itu segala perubahan input pada EA bisa dikatakan optimasi karena tujuannya untuk memaksimalkan kinerja EA-nya. Seperti itu.
Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Di malam hari ini kita bahas tentang basicnya dulu, optimasi dan backtest itu seperti apa. Kemudian nanti setelah teman-teman sudah paham tentang optimasi dan backtest, baru kita masuk mulai ke optimasi EA kita. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan, yang pasti jangan sungkan untuk bertanya. Semakin banyak pertanyaan dan semakin saya jawab, teman-teman bisa lebih paham dan juga lebih aware mengenai penggunaan EA-nya. Jadi bisa lebih menguasai penggunaan EA-nya dan tentunya profit yang dihasilkan lebih maksimal dengan resiko yang teratur atau terukur. Seperti itu. Oke, jadi ini kita coba dikit. Test setup default di control point aja ya. Oke, jadi ini backtestnya. Kalau di control point memang dia lebih cepat dibandingkan everything, tapi memang hasilnya bisa dikatakan tidak seakurat everything. Jika dibandingkan dengan perbandingan atau persentase, control point ini dia persentase keakuratannya di sekitar 30 hingga 40%, kalau di everything bisa 90 hingga 100%, 99%. Jadi silahkan teman-teman tanyakan lagi untuk malam hari ini. Jadi malam hari ini materinya mungkin cukup sampai di sini mengenai optimasi dan backtestnya. Kita pengenalan dulu sebelum minggu depan kita bahas detailnya untuk salah satu setup backtestnya. Jadi ini saya tunggu sebentar. Jadi saya tunggu Mas Ian untuk pertanyaannya. Gak masalah kalau teman-teman mau tanya tentang backtest atau optimasi yang baik seperti apa, atau mau tanya kok saya gagal terus di backtest ini, apa yang salah, bisa disampaikan aja. Pastinya saya sedang menjawab pertanyaan seperti itu, karena kita di forum juga saling sharing, kita juga saling membantu satu sama lain. Misal ada kendala, pastinya akan kita bantu hingga masalah tersebut terselesaikan. Itu. Jadi untuk backtest ini bisa menjadi sebuah kebiasaan yang baik kalau teman-teman punya waktu luang atau punya waktu longgar dan mau melakukan backtest untuk mencari settingan yang profitable, itu tidak masalah. Kalau teman-teman sudah backtest, hasilnya baik, kemudian mau optimasi, teman-teman sudah punya gambaran atau setup tentang gambaran tentang profit yang bisa didapatkan seberapa, kemudian resikonya seperti apa. Itu tinggal teman-teman optimasi saja di EA-nya. Nih, optimasi supaya profit 15% per bulan bagaimana, Bos? Untuk persentase profitnya, itu kita kembali lagi ke kondisi marketnya. Karena di pergerakan harga di market tidak ada yang tahu secara pasti kedepannya akan seperti apa dan bagaimana. Jadi untuk optimasi ini, ya itu tadi, bosnya bisa backtest dulu, bisa mencoba-coba setupnya. Kalau dengan setup default mau mendapatkan potensi profit per bulan berapa persen, itu bisa bosnya coba-coba di backtest. Misalnya meningkatkan lotnya, atau meningkatkan pengkali lotnya, atau mengubah triggernya. Pastinya dengan melakukan perubahan input ini akan berpengaruh terhadap performa sistem trading kita. Itu. Kalau ingin menambahkan pair juga tetap di backtest terlebih dahulu, karena agar kita tahu di pair ini pergerakannya seperti apa, kemudian setup kita bisa survive nggak menghadapi kondisi yang sudah terjadi sebelumnya. Nih, kalau mau optimasi nambah pair, disarankan pair apa? Apakah bisa dijalankan dengan setup default saja?
Oke, kalau untuk penambahan pair, bentar saya stop share dulu ya ini. Oke, jadi untuk penambahan pair itu rekomendasinya di pair yang trading terhadap euro dan di pair yang trading terhadap JPY. Beberapa contohnya itu ada euro USD, euro JPY, euro CHF, euro GBP, lalu USD JPY, CHF JPY, GBP JPY. Tetapi juga penggunaan pair ini, penambahan pair ini di backtest terlebih dahulu. Kalau setup default kita memang runningnya di pair AUD USD, kita reset dan backtest di pair AUD USD. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan setup default di pair lain, bisa di backtest dulu. Karena setiap pair ini punya karakteristik tersendiri dan pergerakannya pun bisa berbeda-beda. Jadi setup default ini jika kita gunakan di pair A cocok, di pair B ada kemungkinan dia tidak cocok. Nah, karena itu tujuan backtest adalah untuk melihat performa sistem trading kita di setup yang akan kita gunakan atau di pair yang akan kita gunakan. Seperti itu. Dan pair-pair yang barusan saya sebutkan tadi itu juga bisa kalian backtest terlebih dahulu. Jadi jangan langsung kita ngasih rekomendasi terus teman-teman langsung optimasi tanpa memahami resikonya. Itu akan berbahaya, berpotensi menyebabkan terjadinya auto cut loss ketika marketnya semakin trending dan ketahanan balance tidak mencukupi, atau ketika teman-teman menggunakan banyak pair yang sekaligus dengan ketahanan balance yang terbilang tidak besar dan tidak kecil atau mencukupi, sedengan bahasanya, itu berbahaya juga, dapat berakibat MC kalau tidak pakai fitur pengaman. Seperti itu. Ini dari Bos Nosi. Ada contoh backtest pas FOMC minggu lalu nggak, Bos? Kayaknya pair AGS USD hancur semua. Kebetulan waktu di minggu lalu ini tim NS memang melakukan beberapa backtest, cuman memang belum bisa kami share, belum bisa kita share karena masih kita lakukan riset berkala dan juga kita evaluasi ulang untuk backtestnya. Jadi kalau tim NS ini melakukan backtest kemudian hasilnya baik dan profitable juga, pastinya akan kita share di forum. Jadi kita share di forum, teman-teman bisa backtest ulang atau bisa juga untuk optimasi. Lalu kalau sudah itu teman-teman pasang di EA-nya, dengan tentunya resiko tetap akan lebih meningkat dibandingkan setup default. Jadi itu. Oke, dari Bos Minggus, ada tips ketika market trading seperti sekarang nggak, Bos? Apa baiknya yang bisa membantu mengurangi kepanikan yang bisa saya rubah di EA-nya? Sebaiknya ketika sebelum market trading ini kan pergerakan harganya cenderung sideways. Jadi ketika sideways itu teman-teman jangan langsung menggunakan setup yang resikonya terlalu tinggi. Jangan melakukan optimasi yang terlalu high risk. Karena resikonya ketika terjadi market trending, kemudian EA-nya melakukan averaging banyak posisi, kemudian floating-nya membesar, bisa terjadi auto cut loss. Itu terjadinya cut loss. Ya, itu salah satu hal yang bisa membuat resikonya menjadi lebih meningkat. Itu melakukan optimasi yang terlalu dikatakan terlalu high risk atau menggunakan resiko terlalu tinggi pada saat marketnya cenderung slow atau sideways. Intinya kita harus sabar ketika marketnya sedang slow atau sedang sideways. Ketika marketnya trending dengan setup yang kita sudah backtest dan hasilnya aman, maka ketika floating pun tidak menjadi bengkak atau floatingnya tidak membengkak seperti biasanya. Jadi ya harus itu tadi, kita harus sabar karena setelah sideways biasanya kan akan trending. Kalau mau optimasi justru ketika marketnya sudah trending atau sudah bergerak trending, jadi kita bisa melihat setupnya seperti apa. Jadi ya untuk rekomendasinya, kalau marketnya trending, Bos bisa menggunakan setup default terlebih dahulu. Setup default kita ini sudah di reset dan di backtest, hasilnya cukup baik juga. Dan tidak floatingnya tidak
membengkak ketika market trending kemarin floatingnya masih terbilang aman. Seperti itu. Karena biasanya juga setelah market trending itu mulai tenang lagi pergerakannya. Jadi ketika sideways kita harus sabar, karena biasanya kalau setelah sideways dia kan trending, kalau sudah trending biasanya dia akan tenang kembali. Seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke, bisa dituliskan pair ya, rekomendasi tadi. Untuk pairnya ini nanti kita rekomendasi pairnya, bentar saya kirimkan. Oke, jadi rekomendasi itu sudah saya kirimkan di chat, tapi teman-teman pastikan backtest terlebih dahulu sebelum melakukan optimasi atau penambahan pair pada setup tradingnya. Karena pair yang sifatnya rekomendasi ini tadi itu setupnya belum tentu cocok menggunakan setup default. Jadi tetap teman-teman backtest dulu, terus teman-teman tahu resikonya seperti apa. Kalau sudah menemukan setup yang survive dan baik, bisa teman-teman lakukan optimasi. Ya, ini oke. Jadi pasti akan kita share di YouTube untuk webinarnya. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat ulang kalau mau backtest seperti apa, kalau mau optimasi seperti apa, itu bisa diakses di YouTube nantinya. Untuk program potongan harga BEA udah berjalan, Bos. Mohon maaf, maksudnya yang mana ya? Saya kurang mengerti. Untuk promo EA kita saat ini ada di untuk EA Ans Pro itu ada harga 3799 atau 3.799.000. Teman-teman sudah mendapatkan Ans Pro dengan lisensi 5 tahun dan juga VPS Eropa selama 6 bulan. Jadi ini ada potongan harga untuk VPS yang selama 6 bulan ini dengan harga 755.000. Tetapi di paket pembelian EA kita teman-teman bisa mendapatkan dengan harga cuma 299.000 saja untuk VPS Eropa 6 bulan. Itu jadi 3.799 atau 3.799.000 itu sudah EA plus VPS Eropa selama 6 bulan. Kalau teman-teman mau order, langsung aja bisa klik link di profile IG Bos Narko atau bisa langsung melalui admin EA kita. Jadi untuk nomor adminnya bisa teman-teman lihat di website kita juga di tradingbarengns.com. Oke, sorry, EA-nya apa ini tadi? EA kita adalah EA Ans Pro, Bos. Untuk detailnya, Bos bisa akses di tradingbarengns.com atau melalui Instagram Bos Narko atau melalui channel YouTube kita. Di situ juga ada cara kerja EA-nya seperti apa. Oke, yang pernah di-share di grup, kita dapat potongan 1 juta bagi yang merekomendasikan. Oke, ini sifatnya bukan potongan tetapi cashback. Jadi kalau teman-teman bisa contohnya merekomendasikan EA kita ke saudara, ke teman, ke kerabat atau ke family yang lain dan mereka istilahnya bergabung menggunakan EA kita, bosnya akan mendapatkan cashback atau komisi dari kita, dari tim NS. Seperti itu. Ini untuk detailnya bisa nanti diakses teman-teman kalau sudah di forum Ans Pro atau di Instagramnya Bos Narko. Kalau saya beli EA lagi dapat potongan ya. Jadi untuk EA tambahan, kalau sebelumnya Bosnya sudah punya EA kita, jadi EA Ans Pro itu, terus Bosnya ingin membuka akun tambahan, itu akan ada harga khusus untuk EA tambahannya. Untuk detailnya nanti bisa ditanyakan langsung ke admin atau di forum Ans Pro. Itu. Ya, jadi nanti tetap membuka akun baru.
Untuk EA tambahannya tetap pakai akun baru, karena itu konsepnya kita membagi resiko di beberapa akun. Jadi agar resiko kita tidak hanya di satu akun ini saja, tapi bisa dibagi ke beberapa akun lain. Seperti itu. Oke, saya rasa malam hari ini kita sudah cukup, share-nya cukup banyak juga. Terima kasih buat yang sudah hadir mulai dari awal hingga akhir malam hari ini. Terima kasih juga buat yang sudah membantu support tim NS. Terima kasih juga buat yang buat sudah menyempatkan waktu untuk menonton webinar ini atau hadir di webinar kali ini. Itu jika ada pertanyaan lagi, kita lanjut bahas di grup atau bisa ditanyakan langsung ke admin. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa kembali di webinar berikutnya. Yang pasti, salam profit kapanpun, dimanapun. See you next time.